Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pratiwi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap pelajar atau mahasiswa terkait strategi membangun organisasi pembelajaran serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Pembelajaran organisasi. Apa sih pembelajaran organisasi itu? Organisasi pembelajar yaitu organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Terkait dengan memahami secara utuh apa saja unsur bangunan sebuah pembelajar organisasi, sehingga 1994 menawarkan pemikiran adanya 5 unsur pembangun pembelajaran organisasi. Kelima unsur tersebut adalah personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. Untuk unsur kelima yakni system thinking atau disebut the fifth discipline, mendapatkan penjelasan secara mendalam dari Senge. Adapun penjelasan ringkas dari kelima unsur disiplin tersebut adalah yang pertama yaitu personal mastery. Orang yang memiliki personal mastery yang tinggi mampu terus meningkatkan kemampuannya, pribadi yang selalu tumbuh dan berkembang. Dari pribadi yang terus belajar inilah semangat organisasi pembelajar lahir. Berlandaskan ciri alamiah bahwa manusia selalu memiliki dorongan untuk menciptakan yang terbaik. Maka, personal mastery adalah bagaimana menghasilkan dan menjaga agar creative tension selalu terjaga. Yang kedua, mental model. Apa yang ada dalam kepala kita adalah gambaran, asumsi, dan kisah. Mental model, kita juga menentukan bagaimana kita memaknai tetapi juga untuk bertindak. Contoh mental model sederhana adalah manusia tidak dapat dipercaya. Dan dengan mental model seperti ini, mana sikapnya terhadap orang akan berangkat dari generalisasi tersebut. Mengingat mental model sifatnya aktif, menggiring cara tindak, maka bagi organisasi penting untuk bagaimana agar terwujud mental model untuk belajar keterampilan baru dan melembagakan inovasi. Pelembagaan dan menampakkan mental model diperlukan mekanisme untuk memaksanya terwujud. Dua pendekatan yang ada saat ini adalah menjadikan perencanaan pembelajaran dan membentuk dewan direksi internal untuk melibatkan manajer senior dan manajemen lainnya secara bersama-sama dan teratur mengatasi tantangan pengambilan berbagai keputusan. Yang ketiga adalah share vision. Dalam sebuah organisasi pembelajar mutlak ada visi bersama. Visi bersama inilah yang mengikat dan menarik semua pihak kepada satu tujuan yang menjadi keinginan bersama. Di sisi lain, kekuatan untuk status quo sangatlah juga kuat. Visi bersama adalah saling peduli, bukan sekedar ide, namun kekuatan yang ada dalam hati setiap orang. Dalam tataran paling rendah, visi bersama setidaknya adalah jawaban atas apa yang akan kita hasilkan. Bukan apa yang ada di hari satu orang, namun ada pada semua orang dalam organisasi. Visi bersama melahirkan kebersamaan dan mengikat berbagai aktivitas yang beragam dalam organisasi. Yang keempat adalah team learning. Tim yang tidak solid akan membuang energi. Secara individu telah bekerja sangat keras, namun upayanya tidak secara efisien diterjemahkan menjadi upaya tim. Sebaliknya, jika tim telah solid arah bersama akan muncul dan terjadi harmoni atas energi individu. Individu bukan mengorbankan kepentingan individunya, namun dengan share vision, visi bersama tidak lain adalah perluasan dari sisi individu. Yang kelima adalah system thinking. System thinking adalah disiplin untuk melihat secara menyeluruh sebuah kerangka kerja untuk melihat interrelasi, untuk melihat pola perubahan, bukan sekedar melihat sesuatu sebagai satu potret atau snapshot. System thinking dibutuhkan karena segala sesuatu semakin kompleks.
System thinking disebut sebagai disiplin kelima atau the fifth discipline karena merupakan konsep tonggak yang menjadi landasan bagi kelima disiplin pembelajaran. Semua saling terhubung, dari berpikir bagian menjadi berpikir keseluruhan, dari melihat orang tidak berdaya kepada anggota aktif dalam membentuk realitasnya sendiri. Dari sikap reaktif atas kondisi saat ini menjadi membentuk masa depan. Berbagai kejadian dilihat sebagai sistem yang saling berhubungan digambarkan dalam pola-pola archetypes. Sistem archetypes adalah cara merekondisi pesersi agar bisa dilihat dalam struktur yang bekerja dan untuk melihat adanya pengungkit dalam struktur tertentu.